hari ulang tahun ke-22 Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudarsono, maka tentunya kita mempunyai tema. Yang pertama itu adalah 3 komitmen di situ. Pertama adalah tingkatkan kinerja, pertahankan akreditasi paripurna dan GCI, dan yang ketiga adalah sukseskan JKN. Itu komitmen kami bahwa dalam rangka ulang tahun ini maka kami kembali menegaskan komitmen warga Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudarsono untuk meningkatkan kinerjanya, mempertahankan akreditasi dan mensukseskan program JKN. Saya kira itu yang menjadi dasar kami dalam ulang tahun, dan seperti biasa bahwa ulang tahun ini adalah merupakan suatu momentum di mana Rumah Sakit Wahidin itu harus melakukan self evaluation atau kami harus bercermin diri. Sampai sejauh ini selama 22 tahun ini apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita capai, dan kira-kira ke depannya apa target-target yang akan kita capai. Yang jelas saya cuma mempunyai satu obsesi yang besar untuk rumah sakit ini. Yang pertama adalah bahwa ke depan rumah sakit ini nanti mempunyai bangunan tidak lagi seperti sekarang yang semrawut, di mana parkir itu susah, gedung-gedungnya serba tua. Tapi ke depan rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit dengan bangunan yang terdiri atas 8 tower, 8 tower ke atas dengan ketinggian 8 lantai minimal. Yang di dalamnya sudah tersedia ada 3 tempat parkir dengan kapasitas mobil. Itu akan kita lakukan seperti itu. Dan kemudian kita lahan yang sekarang terpakai 7,9 hektar, itu nanti akan kita gunakan tinggal 2 hektar. Sehingga dengan demikian banyak open space, banyak green area yang kita bisa gunakan untuk menjadi rumah sakit dengan green area hospital seperti itu. Jadi minimal kita ke depan ingin mencontoh seperti bangunan rumah sakit yang ada di NUS Singapura, National University Hospital, seperti itu, di mana mereka memang bangunannya itu tidak terlalu melebar tapi menjunjung tinggi ke atas. Itu jangka panjang selama 5 tahun. Program jangka pendek yang akan kita lakukan ini adalah bagaimana kita pertahankan akreditasi. Jadi akreditasi ini akan dievaluasi terus dari tahun ke tahun, mulai dari akreditasi paripurna sampai akreditasi GCI atau internasional. Oleh karena itu, pelayanan kita setiap hari itu haruslah mengacu kepada standar-standar akreditasi. Jadi standar-standar akreditasi, SOP, kebijakan itu harus menjadikan acuan untuk kita melakukan pelayanan kita sehari kepada masyarakat. Yang ketiga, kita ingin tentunya rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan utama. Sesuai dengan visi Rumah Sakit Wahidin di tahun 2019 nanti adalah menjadi academic health center terkemuka di Indonesia pada tahun 2019. Academic health center. Kalau kita berbicara mengenai academic health center, artinya di situ akan terjadi integrasi dari pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Sehingga Rumah Sakit Wahidin nantinya tidak cuma sekedar memberikan pelayanan, services kepada masyarakat, tetapi akan menjadi juga center pendidikan, di mana semua pendidikan bidang kesehatan, mulai dari dokter, perawat, apa saja yang berhubungan dengan kesehatan, itu akan terpusat di Wahidin dan menjadi pusat penelitian yang akan dijadikan center untuk Indonesia bagian timur. Seperti itu. Sementara diberikan tugas oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rujukan nasional. Artinya apa? Maka kami tentunya harus mengampu minimal 5 provinsi di Indonesia bagian timur. Jadi mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Utara, Sulawesi Tenggara, Barat, sampai kepada Irian dan NTT. Itu kami harus ampu. Artinya apa? Kami jadi pembina untuk rumah sakit yang berada di Indonesia bagian timur. Ini tentunya tugas yang berat. Oleh karena ini sekarang strategi yang kita lakukan adalah membangun yang disebut sebagai sister hospital. Membangun sister hospital. Ya. Tentunya apa output yang kita harapkan bahwa dengan adanya sister hospital ini maka kami akan membantu rumah sakit daerah untuk melakukan yang disebut sebagai capacity building. Jadi memang capacity building, jadi SDM mereka itu kita bantu untuk meningkatkan dia punya kemampuan dan kompetensi seperti itu. Ini kami ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi pusat rujukan jantung Indonesia bagian timur dengan target minimal melakukan operasi jantung minimal 300 operasi. Ya, ini sesuatu target yang besar. Oleh karena itu sekarang kami sementara genjot pembangunan pusat jantung terpadu yang berada di sebelah timur Gunung PCC di 8 lantai, dan kita harapkan bulan Oktober nanti sudah bisa operasional. Bulan Oktober ini. Itulah kira-kira harapan-harapan kami di dalam bulan tahun ini, bahwa tentunya momentum bulan tahun ini menjadikan kami menjadi lebih bergairah untuk meningkatkan kinerja, lebih semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Sekira itu.
lakukan disebut sebagai redesigning master plan. Jadi sekarang ini kan ada existing bangunan yang sekarang sudah ada. Kemudian nanti akan ada redesigning master plan. Nanti gambarnya itu, kita lihat dulu gambarnya. Ada. Gambarnya itu ada dari redesign master plan dan kami menggunakan seorang arsitektur yang dari arsitek dari Universitas Gadjah Mada. Kita mengambil arsitek dari Universitas Gadjah Mada untuk merancang bagaimana kedepannya rumah sakit. Itu kita sudah bangun seperti itu. Jadi harapan kita sebenarnya bahwa ke depan kita tidak lagi mendapatkan rumah sakit yang seperti bangunannya sekarang yang sangat-sangat tidak memenuhi syarat standar internasional. Parkirnya semrawut, bangunannya di sana sini kadang-kadang kotor. Karena bangunan tua Pak, 25 tahun sudah bangunan. Sehingga dengan demikian memperbaiki bangunan yang sudah tua, lingkungannya tidak tertata, di sana sini macam-macam lah, sampah dan sebagainya. Ini kita akan menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit internasional dengan bangunan tower 8 lantai ke atas yang betul-betul kita harapkan ke depan mengacu pada standar nasional University Hospital di sini. Tahun depan kita sudah mulai ajukan anggarannya ke APBN, Kementerian Kesehatan, dan secara bertahap dengan target selama 5 tahun maka itu akan tercapai. Dengan total anggaran itu sekitar 1,2 triliun. Total anggaran 1,2 triliun. Komitmen kami sebenarnya begini. Jadi kita selalu berkomitmen bahwa pasien itu adalah raja buat kita. Pasien itu karena pasienlah sampai rumah sakit ini ada. Oleh karena itu maka komitmen kami adalah bagaimana melakukan services kepada tamu kita dengan memberikan yang terbaik. Ya tentunya memang di sana sini harapan-harapan ini masih belum bisa sempurna karena ini juga sangat terkait dengan faktor budaya, faktor perilaku dan faktor kebiasaan daripada masyarakat kita juga dan juga dari petugas kami. Ya, kami harapkan sebenarnya ada edukasi kepada masyarakat kita. Pada saat mereka masuk ke rumah sakit berobat atau mungkin tinggal di rumah sakit dengan opname, maka sedapat mungkin diharapkan jangan lagi membawa keluarga besar masuk ke rumah sakit, tapi cukuplah satu pasien, satu orang penjaga. Ini kan persoalan pokok, tapi ini adalah masalah budaya. Satu orang yang sakit yang datang ke satu rumah, yang datang satu kampung, akhirnya apa yang terjadi? Rumah sakit kita jadi penuh, rumah sakit kita jadi kotor, dan ketertiban tidak bisa tercapai.